Blak-blakan, Profesor Bambang tidak mengenal Haji Faisal Besan alias Seteru Dodi Sudrajat. Profesor Bambang juga rupanya belum ada waktu untuk mengenal dan bertemu dengan Haji Faisal, meskipun dirinya mengaku mengenal baik dengan almarhumah Vanessa Angel. Lantas, seperti apa pengakuan Profesor Bambang terkait uang asuransi jiwa almarhumah Vanessa Angel yang sudah cair? Benarkah uang asuransi tersebut sudah berada dalam kekuasaannya? Dan benarkah penerima manfaat uang asuransi tersebut adalah Dodi Sudrajat dan akan dibagi dua dengan Galaskai cucunya? Benarkah pula Profesor Bambang mengakui bahwa dirinya yang membayar premi asuransi tersebut hingga lunas dengan cara kontan? Tak kalah mengejutkan terungkapnya kronologi pertemuan almarhumah Vanessa Angel dengan Profesor Bambang beberapa tahun silam. Seperti apa Profesor Bambang menanggapi kabar yang menyebutkan bahwa dirinya adalah mantan kekasih almarhumah Vanessa Angel? Seperti apa pula kesibukan Profesor Bambang saat ini? Benarkah ia sudah hijrah dari dunia akademis menjadi pengusaha? Sementara itu, pasca heboh pernyataan Dodi Sudrajat bahwa wajah Galaskai mirip dengan Profesor Bambang, seperti apa respon Profesor Bambang atas pernyataan ayah kandung almarhumah Vanessa Angel tersebut? Apa maksud Profesor Bambang bahwa mukanya memang pasaran? Benarkah Profesor Bambang banyak membantu keluarga Vanessa Angel secara finansial? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pernyataan mengejutkan diungkap oleh Profesor Bambang yang belakangan disebut-sebut sebagai pembayar premi asuransi kematian almarhumah Vanessa Angel, bahwa dirinya tidak mengenal Haji Faisal, ayah almarhum Febri Andriansyah alias Bibi. Terkait perseteruan antara Haji Faisal dengan besannya Dodi Sudrajat yang notaben ayah kandung almarhumah Vanessa Angel, Profesor Bambang mengaku dirinya belum ada waktu untuk mengenal dan bertemu Haji Faisal, meskipun ia sendiri mengenal baik almarhumah Vanessa Angel yang notaben adalah menantu Haji Faisal. Terkait asuransi kematian Vanessa Angel, Profesor Bambang mengaku tidak ada urusannya dengan Haji Faisal. Bahwa Haji Faisal ikut menandatangani berkas surat kematian Vanessa sebagai saksi. Menurutnya, tanpa Haji Faisal tanda tangan pun, asuransi tersebut tetap akan cair. Nggak kenal saya. Ingin bertemu nggak sih dengan Pak Faisal sendiri, maksudnya menunjukkan untuk say hello atau untuk kita membicarakan ini gitu. Jadi gini ya, saya ketemu ibu saya aja jarang dan saya selalu ingin ketemu ibu saya kok. Ngapain menyiapkan waktu buat orang lain kan? Kamu saya tanya, mana lebih pilih dulu pengen ketemu ibunya apa ketemu orang lain? Saya tanya dulu, jawab dulu. Ibu dong, ya sudah. Gitu loh. Itu logika yang sederhana kan, karena kesibukan saya kemana-mana akhirnya dengan keluarga saya jarang ketemu ya. Kalau ada waktu tentu keluarga yang saya utamakan kan ibu saya. Saya nggak tahu itu ya, karena urusannya waktu ngurus itu tidak ada hubungan saya dengan Pak Faisal. Tapi nggak ada di posisinya di Faisal itu. Ada permintaan nggak sih atau seperti apa yang nggak ada sampai hari ini. Buat Nggak ada. Ya biar persoalan hukum yang menyelesaikannya itu aja. Kita ikutin mekanisme hukum. Apa ada haknya atau tidak, ya silakan saja ditempuh jalur hukum. Penandatanganan itu yang saya tahu hanya sebagai saksi kematian.
orang yang menyaksikan bahwasannya benar Vanessa itu sudah meninggal. Jadi andai orang lain pun bukan dia tetap bisa dimintain sebagai saksi. Itu kedudukan hukumnya. Artinya Pak Haji Faisal di posisi itu tidak tanda tangan juga nggak masalah terusnya Prof? Nggak ada masalah, yang penting yang lain ada yang mau bersaksi bahwasannya Vanessa memang benar-benar sudah meninggal. Itu terlalu dibesar-besarkan, Pak. Haji Faisal cuma saksi yang punya hak atas pemanfaatan dana itu adalah Dodi gitu. Dan ini yang bayar asuransi bukan Vanessa segala macam. Ini bukan harta warisan. Saya nggak tahu, saya di soal di luar itu saya nggak tahu. Saya hanya mengerti dan pahamnya setelah anak saya menikah. Itu aja sih. Kalau hal-hal lain di luar itu saya nggak paham dan saya tidak mengerti. Tentu saya hanya berbicara sejauh hal-hal yang pantas saya bicarakan. Sejauh yang saya bisa ikut campur. Dan saya tidak akan mau ikut campur di luar daripada itu. Terus setelah menikah saya nggak. Masa saya menanya-nanya? Ya nggak elok lah dong. Sudah jelas dia bersuamikan anak saya. Masa saya tanya masa lalunya sama orang lain? Gila kali saya ya. Menantu saya tanya masa lalunya dengan orang lain gimana? Mungkin nggak? Pantas nggak kira-kira? Ya nggak mungkin lah. Nah kalau memang ada, saya nggak paham, saya nggak ngerti. Dan saya tidak pernah mendapatkan cerita tentang itu. Saya nggak dapat cerita tentang itu, saya tidak paham. Kepada awak media, Profesor Bambang menjelaskan kronologi dibuatnya asuransi jiwa atas nama Vanessa Angel ketika itu. Asuransi tersebut dibuat saat Vanessa dipenjara di Medaeng, Surabaya. Karena stres hidup di penjara, almarhumah ketika itu meminta Profesor Bambang dibuatkan asuransi dengan penerima manfaat adalah Dodi Sudrajat, ayahnya. Uang tersebut dimaksudkan sebagai kenang-kenangan Vanessa untuk ayahnya selaku penerima manfaat jika terjadi sesuatu dengan dirinya di penjara atau bahkan meninggal di penjara. Diakui Profesor Bambang bahwa dirinya yang melunasi premi asuransi tersebut yang kini sudah cair dan sudah diserahkan Dodi kepada dirinya untuk disimpan. Uang tersebut menurut Profesor Bambang ditabung di salah satu bank dengan buku tabungan dan kartu ATM sudah berada di tangannya. Profesor Bambang mengatakan akan membagi dua uang asuransi tersebut dengan Galaskai, cucu Dodi Sudrajat. Lantas, seperti apa respon Haji Faisal dengan pengakuan Profesor Bambang tersebut? Vanessa itu ketika di dalam penjara, semua teman-teman media mungkin tahu Vanessa selalu ingin bunuh diri. Nah, pada saat itu membentur-benturkan kepalanya ke dinding dan muntah-muntah dan sebagainya. Nah, saat itu saya datangin, saya nasehatin, saya kasih motivasi, kasih semangat supaya dia bisa punya harapan masa depan lah. Artinya walaupun di penjara nggak akan seburuk seperti yang dibayangkan. Toh namanya manusia pasti akan ada masa depannya, saya sampaikan seperti itu. Nah di situ Vanessa meminta, ada dua permintaannya. Yang pertama buatkan asuransi, ya saya iyakan saja pada saat itu ya. Kita komunikasikan dengan pihak asuransi, akhirnya niatnya Vanessa, andai dia nanti terjadi apa-apa atau meninggal di dalam penjara karena dia mungkin situasinya super stres pada saat itu, jadi andai dia nanti meninggal dan terjadi sesuatu gitu, ada kenang-kenangan buat papanya, ada kenang-kenangan buat dedinya. Dia minta izin kepada saya bahwasanya nanti penerima manfaat asuransi itu adalah dedinya. Ya saya bilang ya iya aja, nggak ada masalah, saya bilang gitu. Akhirnya ditulislah nama Pak Dodi Sudrajat di polis itu. Jadi nominal angkanya sekitar 530 lebih ya, lebih dikit hampir 540 lah gitu. Ya kan tadi udah saya bilang udah cair. Udah dibagi dengan Gala juga? Belum nanti. Jadi buku tabungannya sama ATM-nya masih saya pegang ya.
Karena apa ya, saya supaya uang itu tidak habis, tidak terpakai. Tentu dalam pemikiran bijak saya, walaupun mungkin dituduh saya tidak bijak, tapi menurut hemat saya ada baiknya itu diamankan gitu sampai perkara ini selesai, atau menunggu kedua keluarga besar antara keluarga almarhum istri Pak Dodi dan keluarganya Pak Dodi, kira-kira seperti itu ya, biar persoalan hukum yang menyelesaikannya. Itu aja, kita ikutin mekanisme hukum, apa ada haknya atau tidak ya silakan saja ditempuh jalur hukum, tapi dalam hemat pemikiran saya itu dibagi dua, memang yang setengah untuk Pak Dodi, setengah untuk Gala. Tapi kalau ada yang berpendapat lain mau menempuh jalur hukum, silakan gugat Pak Dodi, nggak ada masalah gitu. Tapi semua dokumen memang saya yang pegang, karena dari awal masuk asuransi itu saya yang menyelesaikan asuransi itu. Jadi Gala belum muncul ya, terpikir aja belum, dia orang belum dibuat. Ya, kalau Dedi sendiri sebenarnya nggak mempermasalahkan. Sebenarnya kan sekali lagi asuransi itu ahli warisnya atau penerimaan manfaatnya Dedi, ya kan, tunggal di situ. Dedi mau berikan ke siapa, mau memberikan ke siapa, itu sebenarnya hak Dedi. Tapi pada dasarnya Gala itu cucu Dedi, nggak usah dibilangin juga pun nanti pasti akan ke Gala. Ya, sebenarnya kalau soal asuransi itu saya sih sudah sangat gembira saya sebenarnya. Kan dari awal kan sudah saya sudah gembira, saya sudah senang hati saya mendengar. Karena artinya keikutsertaan saya waktu itu penandatanganan cair. Berarti kan berlaku penandatangan saya. Alhamdulillah. Nah, sekarang ada di salah satu bank pada salah satu rekening. Suatu saat apa kata kamu? Mau dibukakan atas nama Gala. Nah, Jadi itu kan tentu dia butuh, dia bisa ngambil itu, Pak. Ya, saya lebih senang lagi hati saya mendengar kamu kalau benar itu kan. Jadi di situ tidak ada persoalan. Artinya istilahnya itu gayung basambui katolah bajawab. Artinya semua yang saya tanyakan itu sudah dijawab, sudah tidak ada masalah di situ. Mengejutkan, Profesor Bambang tidak mengenal Haji Faisal. Heboh pula terungkap kronologi pertemuan almarhumah Vanessa Angel dengan Profesor Bambang Saputra beberapa tahun silam. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo teman-teman, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan juga di-subscribe. Geger, Profesor Bambang Saputra mengaku tak mengenal Haji Faisal dan belum ada waktu untuk bertemu dengan ayah almarhum Bibi tersebut. Heboh pula terungkap kronologi pertemuan almarhumah Vanessa Angel dengan Profesor Bambang Saputra. Diungkap Profesor Bambang sendiri, awal mula bisa berkenalan dengan almarhumah Vanessa Angel adalah saat keduanya sama-sama menghadiri suatu acara pengajian di salah satu rumah penjabat jauh sebelum Vanessa dipenjara karena suatu kasus di Surabaya. Saat itu, Profesor Bambang sendiri mengisi acara di pengajian tersebut yang juga dihadiri beberapa artis termasuk almarhumah Vanessa. Dan kini, seperti apa kesibukan Profesor Bambang? Benarkah ia kini beralih menjadi pengusaha? Ya, ada suatu acara pengajian di rumah pejabat pada saat itu, jauh sebelum dia masuk penjara sebenarnya. Dan saya ngisi acara di situ. Ya, di situ banyak artis-artis, salah satunya dia kan. Jadi kenalnya di situ. Hubungan spesial Pak Bambang dengan itu apa? Profesor Bambang dengan Vanessa apa kira-kira? Ya, beliau itu sebagai guru spiritual, terus sebagai kawan, sebagai sahabat, ya, karena pada saat itu Vanessa memang sedang down sekali kan, butuh motivasi dari seseorang yang benar-benar, ya, artinya saat itu kan memang saat yang benar-benar shock ya, Vanessa pada situ shock. Jadi beliau itu yang membantu Vanessa.
basic saya dulu secara akademik. Cuman setelah saya pulang ke Indonesia, karena diminta pulang oleh ibu saya, ya saya pulang. Akhirnya saya mengembangkan bisnis, mengembangkan usaha-usaha di sektor perkebunan, pertambangan, perkayuan, dan lain sebagainya. Itu aja menyibukkan diri di situ. Kedekatan Profesor Bambang dengan almarhumah Vanessa Angel ketika itu memicu munculnya kabar miring bahwa keduanya memiliki hubungan spesial secara diam-diam. Kepada tim intens investigasi, Profesor Bambang membantah isu yang menyebut dirinya sebagai mantan kekasih almarhumah Vanessa Angel. Profesor Bambang mengaku hubungannya dengan Putri Dodi Sudrajat tersebut hanya sebagai guru spiritual. Saya nggak pernah jadi mantannya Vanessa. Justru saya itu banyak menasehatin dia tentang percintaannya, tentang pergaulannya, tentang bagaimana dia menghadapi hidup ke depan, tentang bagaimana beradab. Itu tidak ada mantan. Kalau mantan saya nggak ada lah. Itu isu itu. Iya, karena memang apapun yang ditanyakan sama apa aja sama dia ditanyakan ke saya. Iya, adik. Memang sampai saat ini juga adik saya. Kalau mantan, mungkin mantan yang gila saya kalau sampai hari ini ngurusin dia. Itu mantan gila. Tapi kalau adik, nggak ada kakak yang gila. Justru kakak yang gila kalau nggak mengurusi. Dedi sudah bilang dari dulu bahwa Prof. Bambang ini adalah sebagai guru spiritual, ya, sebagai motivator, sebagai abang juga, ya. Jadi profesor ini sangat-sangat baik. Dan setelah Vanessa meninggal pun dia Profesor Bambang baik sama Mayang, sama Dedi, ya kan. Jadi tidak menunjukkan hal yang sudah setelah meninggal tuh udah, ya, kenyataannya kita lihat sama Mayang baik banget. Heboh terungkap kronologi awal mula pertemuan Vanessa Angel dengan Profesor Bambang. Profesor Bambang juga menanggapi pernyataan Dodi Sudrajat yang menilai Gala Sky mirip dengan dirinya. Pemirsa intens investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Heboh terungkap kronologi pertemuan almarhumah Vanessa Angel dengan Profesor Bambang Saputra. Yang mengejutkan adalah tanggapan Profesor Bambang Saputra atas pernyataan Dodi Sudrajat yang menilai Gala Sky cucunya mirip dengan wajah Profesor Bambang. Alih-alih membantah, Profesor Bambang malah dengan santai mengatakan bahwa mukanya memang pasaran sehingga tidak heran kalau banyak orang yang mirip dengan dirinya termasuk Gala Sky yang dahi dan wajahnya dinilai Dodi Sudrajat mirip dengan Profesor Bambang yang notabene dekat dengan Vanessa semasa hidupnya. Nggak ada, kebetulan aja itu. Banyak orang yang mirip sama saya, mukanya kan pasaran. Banyak orang yang jidatnya kayak saya. Kenapa? Nggak ada masalah sama saya. Nggak ada masalah. Tapi kan kalau seorang kakek ingin ya mendoakan cucunya, bukan hanya Pak Dodi ya, mungkin banyak kakek-kakek lain juga yang selalu ketemu saya kalau saya ke daerah, kemana-mana ada kunjungan, seminar-seminar dan lain sebagainya ke daerah, ya selalu minta doakan buat anaknya, buat cucunya supaya sukses, supaya bagus. Ya banyak yang minta doa kepada saya. Polemik enggak lah, kan sebenarnya Dedi bilang mirip, ya enggak, kan itu sebenarnya kalau orang dia mirip ini ya, mirip itu, kan Dedi bilang mirip, ya enggak sah-sah aja dong kalau Dedi bilang mirip, ya kan? Soalnya dia kok dia mirip, Dedi aja kadang-kadang dibilang mirip tukul, kadang-kadang gitu ya biasa lah gitu kan. Dedi lihat ya memang dari jidatnya kan sama mirip gitu aja. Dedi cuman hanya statusnya ya semoga nanti kelak nak
kalau kamu dewasa menjadi profesor juga. Udah nggak ada hal-hal yang membuat nggak jadi polemik lah gitu ya. Tak hanya diakui dekat dengan Profesor Bambang Saputra, Dodi Sudrajat juga mengaku bahwa Profesor Bambang sering membantu finansial keluarga almarhumah Vanessa Angel. Atas pernyataan Dodi tersebut dibenarkan oleh Profesor Bambang. Profesor yang kini beralih menjadi pengusaha ini pun mengaku masih memiliki bukti pengeluaran untuk almarhumah Vanessa Angel, termasuk emas, membelikan sepeda Brompton seharga 48 juta rupiah untuk Vanessa, bahkan memberikan mobil kepada Dodi Sudrajat. Diberikan Prof Bambang ya sudah apa ya, nggak sesuatu hal yang mewah lagi gitu, apalagi juga mobil CR-V-nya juga second kok, nggak usah dipermasalahkan lah gitu ya. Yang penting Prof Bambang sudah menghadiahkan Dedi, ya Dedi terima kasih sama Prof Bambang, ya itulah beliau ya dibeliin sepeda Brompton seharga 48 juta itu tahu gitu. Nggak ada kalau mobil. Kalau sepeda itu karena waktu itu saya sibuk, kemudian supaya tidak mengganggu kesibukan saya, ada beberapa teman-teman ada klub sepeda, jadi dia supaya bisa ikut dalam klub itu, sehingga belilah sepeda itu akhirnya. Cuman itu aja, nggak ada lain. Saya pada saat itu banyak tugas keliling Indonesia, jadi supaya tidak banyak mengganggu, akhirnya supaya dia lebih ada kegiatan lah, minimal bersepeda. Yang penting pada kenyataannya selama hidup ini mereka berumah tangga, Profesor Bambang banyak menopang kebutuhan daripada Vanessa kan? Betul. Termasuk betul pembelian Jadi, tas-tas mahal dan baju-baju mahal itu dari Profesor Bambang ya? Semua dari Profesor Bambang, semua ada bukti-buktinya, bukti transfernya, bukti pembeliannya, bukti pembelian tas, emas semua ada semua sama Profesor Bambang. Itu Bibi tahu nggak bahwa yang membiayai Vanessa itu adalah Profesor Bambang? Tahu Bang, tahu. Dan Faisal tahu nggak itu? Faisal tahu nggak Faisal? Saya yakin tahu lah beliau, futsal tahu lah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.